يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Misal Musa alaihi salam, seperti yang terjadi pada Musa alaihi salam, alladzi ursila ila qaum kan as-sihru fihim qad balagh al-mablagh al-a'la fi tamakkunihi wa rusukhi. Sebagaimana yang terjadi pada Musa alaihi salam, yang dimana ia diutus kepada sebuah kaum yang dimana sihir itu sudah sampai level yang paling tinggi dan begitu merata pada kaum tersebut. Ilmu sihir begitu merata pada kaum tersebut dan kemudian sudah sampai level yang paling tinggi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Musa alaihi salam dengan apa? Dengan mukjizat yang benar-benar bertentangan dengan kebiasaan sihir yang berjalan di luar. Ya? Di luar apa sihir yang umumnya berjalan ini. Ijtama' al-qawma ala sahah iddah asyarat al-uluf. Pada saat itu kaum tersebut, yakni para penyihirnya, Fara'ina. Para penyihirnya Fir'aun. Okay? Fir'aun ini punya pasukan magicians. Ya salam. Para pasukan penyihir. Mereka berkumpul dan jumlah mereka puluhan ribu menghadapi Musa alaihi salam. Wa ma'kulli wahid minhum habal wa asan. Dan setiap penyihir tersebut, mereka masing-masing membawa tongkat dan tambang, tali. Okay? Mereka berkumpul di sebuah lapangan yang begitu luas dan kemudian berhadapan dengan Musa alaihi salam yang mengingkari agama yang ada pada mereka. Okay? Kemudian akhirnya mereka semuanya berkata kepada Musa alaihi salam, "Alqi ya Musa, imma an nakuna awwala man alqa." Lemparkan tongkatmu wahai Musa alaihi salam. Ya? Lemparkan tongkatmu wahai Musa, atau kami yang duluan melemparkan tongkat-tongkat kami. Musa berkata kepada mereka, "Bal alqu." Lemparlah oleh kalian tongkat-tongkat kalian. Dilemparkan oleh mereka tongkat-tongkat dan tali-tali mereka. Akhirnya dikhayalkan kepada Musa, yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan pada Musa alaihi salam dengan ilmu sihir mereka seolah-olah tongkat dan tali tersebut tas'a, jadi ular. Jadi ular. Kemudian hatta inna Musa alaihi salam yafza' mimma yarah, bahkan Musa alaihi salam sendiri akhirnya berada dalam ketakutan yang luar biasa dari magic yang dia lihat ini di depan matanya. Li'annahu lam yakun sahiran wa laysa lahu adna ilmin an sihir. Dikarenakan Musa alaihi salam bukanlah seorang penyihir dan enggak punya ilmu sihir sedikit pun. Musa alaihi salam. Jadi di antara rahasia ilmu sihir adalah di mana? Kalau sesama penyihir mereka akan lihat itu sihir, tapi awam akan melihat sebagaimana disihirkan, gitu. Jadi kalau sesama penyihir pada saat itu mereka lihat tongkat-tongkat, ular-ular, enggak berubah. Sesama praktisi sihir. Tapi awam yang nggak belajar sihir, mereka melihat tongkat-tongkat dan ular itu, tongkat-tongkat dan tambang itu menjadi ular. Kemudian para penyihir ini melihat mereka ketakutan, mereka akan menyeringai menikmati rasa takut awam tersebut terhadap sihirnya mereka. Begitu. Nah Musa alaihi salam nggak punya ilmu sihir sedikit pun. Akhirnya ketakutan melihat tongkat-tongkat dan tambang-tambang tersebut menjadi ular. Ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surah Taha. Di surah Taha. Qalu ya Musa, imma an tulqi wa imma an talqa wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, kau lemparkan tongkatmu atau kami duluan yang melemparkan punya kami. Qal, Musa berkata, bal alqu, coba kalian lemparkan dulu. Fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali dan tambang-tambang yang dilemparkan oleh para penyihir tersebut dikhayalkan dengan sihir mereka seolah-olah itu menjadi ular.
tas'a, merayap. Jadi ular. Ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya kejadian ini menjadikan rasa takut di dalam hati Musa alaihi salam. Qulna, maka kami pun berkata, yakni Allah Subhanahu wa taala, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau yang lebih dominan, engkau lebih kuasa atas mereka. Ya. Walqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Dan lemparkan yang ada di tangan kananmu itu. Yakni tongkatnya. Akhirnya dilemparkan oleh Musa alaihi salam tongkatnya, dan kemudian tongkatnya tersebut pun menjadi ular dan menelan ular-ular para penyihir tersebut. Ya, memakan ular-ular para penyihir tersebut. Nah, di sini ada rahasia juga di antara rahasia-rahasia ilmu sihir dan dukun. Oke? Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, awas. Yukhayyal ilaihi min sihrihim. Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka bahwasanya itu lihat. Jadi jin-jin yang mereka pergunakan, okay, jasanya, mereka kan pakai jasa jin, okay? Jadi mereka punya software untuk manggil jin. Jadi untuk ngirim-ngirim barang mereka pakai jin. Jin-jin yang mereka gunakan jasanya ini, mereka nggak punya kuasa merubah satu makhluk menjadi makhluk lain, nggak bisa. Bisa nggak makhluk merubah tongkat jadi ular? Bisa nggak? Merubah daun jadi fulus? Bisa nggak? Sejago-jagonya sihir, sejago-jagonya dukun, sejago-jagonya jin, bisa nggak merubah daun jadi fulus? Bisa nggak? Kalau bisa begitu, dukun pada tajir, bro. Iya gak? Kalau bisa begitu, dukun pada tajir. Mereka nggak bisa lakukan itu. Lalu apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka main di khayal. Yukhayyal, tuh dikhayalkan pada mereka. Yakni diimajinasikan. Mereka main sama image. Dengan panca indramu. Dibikin kau seolah-olah melihat. No. Dibikin kau seolah-olah mendengar. Dibikin kau seolah-olah merasa. Tuh. Padahal hakikatnya nggak ada. Itu sihir. Itu rahasia sihir. Hakikatnya tidak ada. Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka bahwasanya ini berubah menjadi ular. Nah, juga tadi kita telah katakan, kalau penyihir masa sama penyihir lihat tongkat tali-tali, ya enggak? Enggak jadi ular. Awam ngelihat jadi ular. Tapi ketika Musa alaihissalam, nah di sini kuncinya. Oke? Ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular. Dan mereka melihat sendiri, para penyihir ini melihat sendiri, tongkat Musa alaihissalam menjadi ular. Kalau ini sihir, mereka akan melihat tongkat Musa jadi apa? Tongkat. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Tapi mereka lihat sendiri, ini tongkat jadi ular. Tuh, di luar, beyond enggak? Ini maknanya beyond itu. Di luar undang-undang sihir nih. Udah gitu ularnya Musa alaihissalam makanin ular-ular para penyihir. Berarti makanin tongkat sama ular ape. Mau anaconda, mau makonda, mau babakonda, makan tongkat. Ular apa yang makan? Ilmu sihir mereka udah mentok. Kalau sihir mereka bisa baca. Tapi ini sesuatu yang beyond magic. Di luar magic. Di luar undang-undang ilmu sihir. Mereka tahu ini sesuatu yang lebih kuasa daripada sihir. Dari situ mereka semua beriman serempak. Puluhan ribu dukun tersebut kepada Musa alaihissalam dan sujud semua di tempat kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu boleh sujud sama manusia, dulu boleh ya. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak boleh. Fir'aun pun mengancamkan atas mereka azab yang pedih dikarenakan meninggalkan agamanya Fir'aun kan? Tapi mereka lebih memilih
untuk beriman kepada Musa alaihissalam dan menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Ini maksudnya, yang dimaksud tadi, bahwasanya setiap nabi dan rasul datang dengan genre mukjizat yang sesuai dengan style atau skill yang ada pada kaum tersebut, yang mereka sangat menguasainya, bahkan berbangga-banggakan diri dengannya. Dan di situ terdapat banyak rahasia ilmu sihir, bahwasanya itu semua hanya khayalan-khayalan dan imajinasi-imajinasi yang dibuat. Tapi qadarullah, kalau sihirnya ternyata terjadi beneran ini itu, maka itu bukan karena kuasa jin, bukan karena kuasa dukun, tapi karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, emang Allah udah izinkan untuk terjadi. Sebabnya apapun, mau sebab sihir, mau sebab apapun, terjadi maka terjadilah sebagaimana Allah izinkan. Bukan karena powerfulnya mereka, awas. Ya, seperti yang dikisahkan tentang di Babylon yang Irak kuno, tentang Harut dan Marut. Ingat, dua malaikat yang Allah turunkan ke bumi, itu kan? Di Babylon Harut wa Marut. Akhirnya di mana? Mereka datang untuk menguji manusia. Para manusia akhirnya belajar kepada Harut dan Marut ilmu sihir. Ya? Allah ceritakan hal ini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka semua belajar kepada Harut dan Marut sihir, bagaimana caranya memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Tuh, ini namanya sihir sorf. Oke? Kalau bikin seseorang lengket ke seseorang, ini sihir ataf. Felet pakai fa. Ataf. Zin. Sebaliknya, bikin seseorang jadi sebel sama pasangannya, sarf, dipalingkan. Faham? Ya? Mereka belajar kepada Harut dan Marut. Padahal mereka udah peringatkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kita adalah ujian buat kalian. Jangan kalian kafir, jangan kalian kufur. Yakni mempelajari sihir adalah kesyirikan, kekufuran. Oh, artinya itu. Tapi tetap mereka belajar kepada Harut dan Marut. Khususnya ilmu felet sarf tadi. Ilmu pelet sarf yang memalingkan seseorang dari pasangannya. Bawaannya nih bini kalau lihat lakinya, dekil amat ya, gitu. Ini laki juga kalau lihat bininya, begitu. Bawaannya tuh jadi ilfil sama pasangannya. Padahal Allah berfirman kemudian, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal mereka tidak bisa menimpakan madarat tersebut kepada siapapun. Dengan sihir mereka kan menimpakan madarat. Mereka tuh nggak bisa menimpakan madarat kepada siapapun kecuali hanya dengan izin Allah tuh. Jadi bukan karena powerfulnya mereka bisa sukses itu sihir, bukan. Tapi karena Allah izinkan, emang harus terjadi dengan segala hikmahnya. Diuji dia supaya semakin larut di dalam kekufurannya, disukseskan sihirnya, bisa. Atau tuh orang emang diuji, memang tidak baik satu sama lain, akhirnya emang mesti dipisahkan ala kulli hal. Anyway, tuh bisa. Karena Allah inginkan itu dan izinkan itu untuk terjadi dengan segala hikmahnya. Bukan maknanya nih sihir yang powerfulnya, bukan. Paham ya? Itu rahasia sihir. Jadi kalau ada orang berobat, misalnya ke dukun, dan berasa, oh udah aneh sembuh nih perasaan, gitu. Itu yukhayyal ilaih, dikhayalkan kepadanya. Nggak bisa jin menyembuhkan. Yang maha penyembuh, mendingan mati dalam kondisi sakit daripada sembuh dengan kesyirikan, bro. Mending mati dalam kondisi tauhid, beres, oke? Akhirnya jadi kifarat, iya gak? Atau sembuh dengan kesyirikan? Mending yang mana? Iya gak? Jadi jangan lagi tergoda. Sampaikan ini kepada keluarga kita dan lain-lain. Hakikat sihir dan dukun ini. Allah udah ceritakan hal ini.
Mereka tidak punya kuasa atas hal itu. Oh itu sih percaya, nggak percaya orang beneran kelihatan. Ya, karena Allah izinkan untuk membuatmu semakin larut di dalam kesyirikan. Jadi either way it's bad. Ya?